akan berbicara tentang kesehatan pria dan khususnya tentang kesehatan ayah dalam kuliah hari ini. Faktanya, tidak seperti wanita, pria tidak melalui proses seperti menopause yang cepat. Namun pria juga mengalami andropause, di mana kadar hormon pria terus menurun. Tapi untuk pria, bahkan sejak usia dini, mereka dapat dipengaruhi oleh banyak faktor lingkungan dan stres. Bekerja di usia 20-an dan 30-an sebagai bagian dari perusahaan atau organisasi dapat menyebabkan minum berlebihan, merokok, dan banyak stres. Jika Anda kewalahan dengan pekerjaan yang berlebihan saat ini, Anda tidak bisa berolahraga dengan benar. Anda bisa memiliki lemak perut di awal usia 20-an dan 30-an. Anda bisa merasakan banyak kelelahan. Faktanya, banyak orang yang mengeluhkan kerusakan fungsi hati karena stres, minum berlebihan, dan obesitas perut. Tentu saja, pria dapat pulih dengan baik jika menjaga kesehatannya saat mereka masih muda dan berolahraga. Tetapi ada banyak kasus di mana mereka tidak melakukannya. Sekarang, saat Anda beranjak dari usia 30-an ke 40-an, Anda akan merasa bahwa pemulihan Anda jauh lebih lambat. Sekarang orang dengan bercanda mengatakan, tunggu sampai Anda berusia 40-an, tunggu sampai Anda berusia 50-an atau 60-an, kehidupan sehari-hari Anda berubah. Banyak orang mengatakan ini, dan saya juga mendengar banyak tentang ini. Tidak hanya stres sosial dan kebiasaan makan yang tidak teratur, tapi hormon pria berkurang. Sekitar 2% setiap tahun mulai usia 20-an. Jadi di usia 40-an, Anda akan memiliki 20 hingga 30% dibanding dengan masa muda Anda. Ketika Anda berusia 50-an atau 60-an, itu menjadi 10%. Begitu Anda usia 70-an atau 80-an, hampir kurang dari 5%. Jadi orang mengatakan bahwa hormon pria Anda berkurang banyak. Jadi untuk hormon pria, ketika ada pengurangan, sebenarnya maskulinitas yang memainkan peran utama, yaitu menjadi aktif dan agresif. Maskulinitas bereaksi ketika Anda melihat orang yang menarik. Tapi begitu berkurang, dapat disertai dengan sedikit depresi. Dan ketika membangun dan mempertahankan kekuatan otot, unsur terpenting sebenarnya adalah hormon pria. Di usia 20-an dan 30-an, bahkan jika Anda kekurangan kekuatan otot, karena kelelahan yang berlebihan dan kurang olahraga, jika Anda rajin mengangkat beban dan berolahraga sangat mungkin untuk pulih. Tapi begitu Anda berusia di atas 40 tahun, bahkan jika Anda berusaha untuk berolahraga, sangat sulit untuk membentuk otot sebesar itu, atau memulihkan kesehatan Anda seperti semula. Dan hormon pria juga berperan besar dalam tulang. Jadi pria bisa terkena osteoporosis atau tulang lemah. Fleksibilitas Anda juga bisa melemah. Berikutnya adalah sesuatu yang datang seiring bertambahnya usia. Ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kadar hormon pria, namun karena stres dan berbagai penyebab lainnya. Ada banyak kasus di mana Anda bisa terkena masalah rambut rontok. Dan kemudian masalah terbesar untuk pria adalah hipertrofi prostat. Jadi saat Anda berusia di atas 40 tahun dan sekitar 50 hingga 60 tahun, banyak pria menderita hipertrofi prostat ini. Jadi untuk laki-laki, walaupun mereka harus mengatur kesehatannya sejak dini, mereka harus mengelola dengan sangat baik di usia 40-an dan 50-an. Tidak mudah memulihkan kesehatan yang rusak. Anda harus menjaga kekuatan otot seiring bertambahnya usia. Tidak mudah untuk memulihkan kekuatan otot setelah rusak di usia 40-an dan 50-an. Ketika Anda masih muda, penurunan berat badan mungkin sangat mudah. Tapi begitu Anda berusia 40, 50, atau 60 tahun, lebih baik menahan diri dari penurunan berat badan yang cepat dan lebih baik dengan lambat. Mengapa? Karena begitu otot Anda berkurang, sulit untuk memulihkannya. Secara khusus, kita dapat membangun otot lengan dan kaki di gym.
Tapi untuk hal-hal seperti otot inti atau otot di sekitar tulang belakang kita, tidak mudah untuk memulihkan mereka dengan olahraga. Jadi untuk pria sehat, penting untuk menjaga kesehatan saat masih muda. Untuk benar-benar memperhatikan di usia paruh baya Anda. Maka hal pertama yang paling penting bagi pria jelas adalah olahraga. Tidak peduli apa yang kita katakan, sebenarnya tidak mungkin untuk hidup tanpa stres. Jadi kita tidak punya pilihan selain mendapatkan stres. Tapi yang meringankan ini adalah olahraga. Saya menyarankan Anda melakukan olahraga aerobik yang menggunakan hingga 50 hingga 60% dari kapasitas maksimum Anda. Dan karena penting bagi pria untuk menjaga otot mereka, ada baiknya melakukan olahraga yang menjaga otot juga. Tidak perlu berlebihan. Baiknya menginvestasikan sekitar 20-30% dari olahraga kita untuk pemeliharaan otot. Kemudian sekitar 70-80% untuk olahraga aerobik. Tentu saja jika Anda sedang membangun otot untuk tujuan tertentu, Anda dapat menginvestasikan lebih banyak waktu ke dalamnya. Tapi itu tidak akan secara dramatis meningkatkan kesehatan Anda karena otot Anda tidak akan meningkat sebanyak yang Anda harapkan. Anda benar-benar tidak perlu berlebihan. Khusus untuk pria, hal-hal seperti stres dan aktivitas yang berlebihan dapat menyebabkan banyak radikalisasi bebas. Ketika kita masih muda, bahkan ketika kita memiliki beberapa radikal bebas, kita menyingkirkan banyak dari mereka karena tubuh kita memiliki kapasitas. Tetapi seiring bertambahnya usia, kemampuan kita untuk menghilangkannya semakin berkurang, dan pria sangat sibuk dan harus memperhatikan diri mereka sendiri. Dikatakan bahwa konsentrasi radikal bebas meningkat banyak karena banyaknya aktivitas dan kebiasaan makan yang tidak teratur. Itu sebabnya saya sangat menyarankan Anda untuk makan makanan antioksidan serta produk dengan bahan antioksidan. Saya sangat menyarankan orang untuk mengonsumsi ini, karena kita tidak bisa mengkonsumsi sayuran berwarna-warni ini setiap hari untuk setiap makan. Jadi ada baiknya untuk melengkapi apapun yang kurang. Secara khusus pria bisa terkena pelemahan tulang. Tidak mudah bagi orang modern untuk melihat matahari, sehingga mudah terkena osteoporosis dari konsentrasi kalsium. Penting bagi pria untuk mengonsumsi vitamin D dalam jumlah yang sesuai. Saya juga memfokuskan asupan protein kapanpun saya bisa. Karena protein adalah sesuatu yang tidak disimpan dalam tubuh kita. Penting bagi kita untuk melengkapi sebanyak yang kita butuhkan kapanpun kita bisa. Sepanjang setiap hari. Karena tidak disimpan, Anda akan kehilangan otot jika Anda berolahraga berlebihan, tanpa protein yang cukup atau tidak mengkonsumsinya selama sehari, atas dasar mengkonsumsi banyak hari sebelumnya karena tubuh kita menyimpan protein setiap hari. Jadi sangat penting untuk mengkonsumsi protein dengan baik dan teratur. Dan begitu pria mulai memiliki perut buncit dan menambah berat badan, mereka berpikir bahwa mereka harus mengurangi lemak sama sekali. Tapi itu tidak benar. Diet seimbang adalah 55-60% karbohidrat, sekitar 25% lemak, dan sekitar 15-20% protein. Perhatikan bahwa ada asupan harian yang direkomendasikan sebesar 25% lemak. Sekitar 10% dari 25% itu adalah asam lemak jenuh dan 15% tak jenuh. Faktanya sebagian besar asam lemak tak jenuh adalah asam lemak esensial yang tidak dapat diproduksi dalam tubuh kita. Mereka adalah omega 3, omega 6, dan 7. Di antaranya omega 3 banyak digunakan dalam tubuh kita. Omega 3 yang tidak bisa kita produksi di dalam tubuh kita ini terlibat dalam jaringan otak dan membran sel. Secara khusus omega 3 membantu mencegah trigliserida berlebihan yang meningkat dalam tubuh kita. Jadi kita meresepkannya sebagai obat. Bahkan tanpa resep, omega 3 memainkan banyak peran yang baik karena merupakan asam lemak esensial. Saya sarankan Anda untuk mengonsumsinya. Pria juga harus khawatir tentang hipertrofi prostat. Sebenarnya hal ini cukup mengkhawatirkan bagi para pria. Anda tidak dapat menganggapnya sebagai penyakit yang datang seiring bertambahnya usia. Tambahkan beberapa makanan yang baik pada makanan Anda, demi prostat Anda. Selanjutnya, Anda harus mendapatkan tidur yang cukup. Pastikan untuk mencoba mendapatkan waktu tidur yang teratur, dan untuk menghilangkan stres. Nikmati beberapa hobi yang cocok untuk Anda.
Anda harus dilengkapi dengan hal-hal ini agar Anda dapat menjalani hidup yang sehat. Dengan kekuatan otot yang baik sampai Anda berumur 99 atau 100, Anda harus berusaha untuk memiliki kehidupan seperti ini. Hal ini terjadi terutama untuk pria muda berusia 20-an dan 30-an, serta usia tua. Anda begitu banyak kasus perlemakan hati atau gagal hati, yang sering menimbulkan keluhan kelelahan. Jika Anda minum banyak alkohol atau merasa lelah, saya sarankan Anda mengonsumsi produk ini yang baik untuk hati Anda. Jika Anda lelah dan memiliki masalah hati, ada banyak milk thistle di pasaran akhir-akhir ini. Baiknya mengonsumsi beberapa suplemen kesehatan yang mengandung milk thistle. Dan tentu saja untuk pria, apapun yang terjadi, vitalitas juga sangat penting. Bagus untuk produksi sperma. Hal-hal lain yang Anda butuhkan adalah zinc. Sangat mudah untuk kekurangan mineral seperti selenium. Yang penting untuk pria, jadi saya pikir penting untuk mengonsumsi produk untuk memastikan tubuh Anda tidak kekurangan.